makhluk yang paling kita kenal adalah golongan manusia, golongan malaikat, golongan iblis, dan golongan hewan atau binatang. Apa bedanya mereka semua ini tentang ilmu? Kalau manusia itu diberi akal sekaligus diberi nafsu. Kalau malaikat diberi akal tapi tidak diberi. Kalau iblis diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Kalau binatang tidak diberi akal, tidak diberi nafsu, tapi diberi naluri, insting dalam mengoptimalkan ilmunya. Sehingga hal ini menjadi berbeda. Kalau hewan misalnya, dia bergerak, beraktivitas, melakukan sesuatu hanya berdasarkan nalurinya, instingnya. Sehingga kemampuan pengetahuannya tidak bisa dikembangkan seperti makhluk yang berakal. Kita punya anjing misalnya, anjing kita latih mungkin hanya spesifikasi tertentu, misalnya mengoptimalkan daya instingnya, membau misalnya, mengidentifikasi bau-bau tertentu, mungkin bisa. Tapi tidak bisa lebih dari itu. Gak ada cara berpikir anjing itu, oh iya ambune gak enak, enaknya malah disemprot minyak wangi, gak ada. Anjing gak akan berpikir seperti itu. Misalnya kita mengajari burung beo untuk berbicara, mungkin bisa, tapi hanya sebatas tertentu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi gak iso diajari berkata-kata layaknya seperti manusia. Jadi gak orang ceritanya pengajian drama agama malam hari ini akan disampaikan oleh burung beo. No. Walaupun dia hanya bicara, dilatih hanya sebatas kata-kata tertentu. Oh no. Gak ono. Burung beo ceramah, burung beo jadi lawak, enggak. Iblis meskipun dia sebagai bagian dari malaikat yang ingkar, yang tidak mau sujud kepada manusia, kepada Adam untuk sujud penghormatan, tapi iblis lebih dominan menggunakan nafsunya, lebih menggunakan nafsunya untuk menjerumuskan manusia. Jadi cara berpikirnya iblis tidak seperti manusia. Malaikat misalnya, malaikat itu diberi akal, dia bisa mendapatkan pengetahuan yang diajari oleh Allah. Iso. Buktinya apa? Malaikat bisa hafal ayat-ayat Al-Quran. Seperti malaikat Jibril yang diperintah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Otomatis malaikat Jibril ini dua ilmu hafal Quran. Tapi hafalannya malaikat Jibril tidak seperti hafalan yang dikuasai oleh manusia. Kalau malaikat Jibril dia hafal, ya wis hafal itu tok. Makanya Jibril tidak pernah mengurangi ayat, tidak pernah menafsiri ayat. Dia apa dari Allah, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, ya wis iku nyampe kepada Nabi Muhammad, ya tetap itu. Beda dengan manusia. Ketika manusia ini diberi ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diberi asma-asma seluruh alam semesta ini, manusia tidak berdiri di situ. Karena apa? Karena manusia di samping memiliki akal, potensi berpikir, potensi memahami ilmu, tetapi manusia juga diberi dorongan untuk keingintahuan berupa nafsu. Misalnya gini, menungso jika iro, oh iki mau ketelo,
Menungso nggak cukup puas di situ saja. Ayo ketelo iki ge apa ya? Mikir, wah digodhog. Oh enak ternyata dipangan ketelo. Gak hanya berpikir di situ. Wah ternyata digedhog yo enak. Dia hanya gak puas di situ, dia melakukan sebuah inovasi karena dorongan keingintahuan dari nafsunya. Akhirnya dia cara emas. Kok enak? Gak hanya di situ, digoreng kayak keripik, baru kayak tepung dan lain-lainnya. Sehingga keilmuan yang dimiliki oleh manusia senantiasa bergerak dinamis untuk berkembang. Disitulah dituntut bahwa manusia harus belajar. Kalau nggak belajar, dia akan ketinggalan zaman. Kalau nggak belajar, dia akan ketinggalan. Karena ilmu manusia ini terus berkembang, didorong rasa keingintahuannya. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau membaca, nggak mau sekolah, maka pengetahuan kita akan ketinggalan. Disitulah konsep Islam kemudian mewajibkan kepada umat manusia, khususnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, untuk wajib menuntut ilmu sepanjang hayat, seumur hidupnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Kewajibannya sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari ayunan atau buayan itu sampai dia keliang lahat. Mulai lahir sampai dia meninggal. Cuma Islam membagi kewajiban menuntut ilmu itu. Ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu agama dan ilmu umum. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap orang, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, ilmu-ilmu umum. Hukumnya mempelajari ilmu umum adalah fardu kifayah, fardu yang gugur ketika ada sebagian orang sudah melaksanakannya. Misalnya ini, sak kampung ini ono wong siji ae sing belajar ilmu fisika, maka wong sak kampung gak digabung. Itu yang namanya fardu. Jadi untuk sesi awal ini sampai di situ, kita kaji kembali ke dalam rujukan-rujukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti konten.